Oke, selamat datang di kelas matematika. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana menggambar grafik fungsi. Nah, di sini biasanya yang dibahas adalah grafik fungsi pangkat banyak ya. Kalau pangkat kuadrat terus linear itu kan biasa. Nah, ini agak berbeda, biasanya pangkat 3 atau pangkat 4. Maka kita akan menggunakan konsep turunan di sini. Jadi ada langkah-langkahnya seperti yang sudah ada di modul. Kalian bisa baca di situ ada langkah pertama, 2, 3, 4, 5 semuanya itu. Ada langkah pertama menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian 2 itu menentukan interval naik dan turun. Lalu nilai stasioner, jenisnya, dan titik stasioner. Kemudian yang ketiga menentukan interval fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah, lalu titik belok. Lalu yang keempat adalah menggambar titik-titik yang diperoleh tadi dalam Kartesius, dan yang terakhir adalah menggambar grafiknya. Oke, kita mulai aja ya langsung. Ya, di sini ada satu contoh yang ada di modul, yaitu kurva fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Langkah pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y ya. Nah, jadi kita bikin di sini titik potong sumbu x. Kalau sumbu X berarti Y-nya yang 0. Oke. Nah, maka itu menjadi 4X. X pangkat 4 min 2X pangkat 3 ini sama dengan 0. Berarti ini X pangkat 3 X min 2. Sehingga ini X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, ini berarti titiknya adalah 0,0 dan 2,0 karena Y-nya 0 nih. X-nya yang kita cari ini X, Y-nya 0. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tipot sumbu Y. Tipot itu titik potong ya, sumbu Y, maka X-nya yang 0. Kalau X 0 berarti Y sama dengan 0 kuadrat 0 pangkat 4 dikurangi 2 kali 0 pangkat 3 ya, hasilnya 0 juga, berarti ini 0,0. Oke, langkah pertama kita sudah dapat. Lalu kita akan lanjut ke langkah kedua. Oke, langkah kedua kita menentukan jenis fungsinya, naik, turun, intervalnya di mana gitu ya. Maka untuk langkah kedua kita menurunkan fungsi fx menjadi f aksen x. Ini kan 2x pangkat 3, berarti f aksennya adalah 4x pangkat 3 min 6x kuadrat. Ini oke. Lalu untuk menentukan naik atau turun atau stasioner di mana, kita sama dengan 0 dulu ya di sini. Maka menjadi 4x pangkat 3 min 6x kuadrat, ini sama dengan 0. Maka ini menjadi x kuadrat 4x min 6. Oh, hasilnya adalah x kuadrat sama dengan 0, berarti x-nya 0. Ini 4x min 6 sama dengan 0, x-nya berarti 3/2. Di modul sudah ada ini ya. Oke. Kemudian berarti kita bikin garis bilangan dulu. Ada 2 ya. Ini 0, ini 3/2.
Lalu kita coba masukkan yang kurang dari 0. Misalkan kita pakainya adalah X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ini dimasukkan ke sini ya, ke dalam. Oke, ternyata hasilnya adalah ya min 1 pangkat 2 dikalikan dengan 4 kali min 1 dikurangi 6. Hasilnya adalah min 10. Oh, ternyata ini adalah negatif. Negatif nih. Negatif ya. Yang kita pakai adalah tandanya aja, maka di sini negatif. Di sini seharusnya positif kan? Cuma karena di sini pembuat nolnya waktu dia sama dengan 0 itu adalah kuadrat, maka di sini tetap negatif. Lalu baru menjadi positif di sini. Jadi kalau pangkatnya di sini genap, kuadrat, pangkat 4, itu dia tidak berubah tandanya. Salah satu sisi diketahui, maka sisinya akan sama melewati suatu batas itu ya. Oke, itu. Nah, jadi fungsi turun itu ketika dia kurang dari 0. Dan ini X kurang dari 0 dan 0 kurang dari X kurang dari 3/2. Oke, di sini tidak pakai sama dengan ya, karena ini titik stasioner. Kemudian naiknya ya ambil yang positif, berarti X lebih dari 3/2. Oke, langkah 2 sudah dapat, maka kita lanjut ke langkah 3. Oke, di langkah 3 kita akan menentukan titik belok atau kecekungan suatu fungsi. Nah, maka dari tadi soalnya kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Ini menjadi 12x kuadrat min 12x ini ya. Lalu ini juga kita sama dengankan dengan 0, sehingga diperoleh 12x di sini adalah x min 1 sama dengan 0. Maka ini x-nya sama dengan 0 atau ini x-nya sama dengan 1. Oke, ketika x 0, maka y-nya berapa? Y-nya ya 0. Kenapa bisa 0? Dimasukkan aja di sini ya. Dimasukkan di sini 0, 0, berarti 0. Ketika x-nya 1, berarti ini 1 dikurangin 2. Hasilnya adalah min 1. Maka ini y-nya min 1. Oke. Nah, terus kita coba gambar nih. Jadi ada titik 0, 0. Terus ini 1, min 1. Oke. Lalu untuk mengetahui dia cekung ke atas atau ke bawah, kita masukkan aja. Ini kan batasnya 0, X-nya 0, X-nya 1 ya. Jadi yang kita pakai ini sebenarnya batasnya X sama dengan 0. Terus ini X sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan yang kurang dari 0 aja deh. Misalkan kita masukkan X sama dengan min 1. Oke. Kita masukkan kemana? Ke turunan sini. Nah, maka itu menjadi 12 dikalikan min 1 kuadrat, berarti dikaliin 1 dikurangi 12 dikali min 1. Hasilnya berapa? 12 ditambah 12. Oh, hasilnya 24. Positif, Bos. Oke, maka di sini plus. Ini tidak ada kuadratnya ya. Ini dari sini. Ini tidak ada kuadratnya. Maka ini minus, ini plus. Oke.
Jadi di sini nanti gambarnya cekung ke atas, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Oke, langkah 1, 2, 3 kita sudah dapat, maka kita recap dulu ya. Lalu kita akan menggambar. Oke, jadi tadi kita udah menghitung titik potong di sumbu X 0,0 dan 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0,0. Lalu kemudian yang kedua itu adalah fungsi naik turun. Jadi ini fungsi turun, terus setelah sampai 0 turun lagi, terus baru naik setelah 3/2. Nah tadi saya lupa untuk mencantumkan kalau 0 ini dimasukkan, 0 ini ya, 0 dimasukkan ke fungsi asal, itu akan didapat 0 juga Y-nya. Kemudian kalau 3/2, X-nya 3/2 ini digantikan di X fungsi asal, maka didapatkan Y-nya min 27/16. 0/0 ini adalah titik belok ya, karena dia turun terus kemudian turun lagi, jadi hanya berbelok. Kemudian di 3/2 ini adalah titik balik minimum, jadi setelah min terus plus, maka dia adalah titik paling minimumnya. Lalu langkah yang terakhir adalah mencari kecekungan fungsi. Jadi kurang dari 0,0 ini nanti adalah cekung ke atas, kemudian 0 sampai 1 itu adalah cekung ke bawah, lalu cekung ke atas lagi setelah 1. Oke, kita mulai gambar dulu ya. Oke, titik potong sumbu X adalah di 0,0 dan 2,0. Jadi di sini sama di sini. Titik potong sumbu Y 0,0. Jadi nanti di sini. Kemudian adalah titik beloknya 0,0 dan 3/2. 3/2 itu 1,5. Turunnya min 27/16 itu 1,6. Jadi kita kira-kira aja ya. Kira-kira di sinilah. Nah, ini titiknya. Ini adalah titik 3/2, min 27/16. Oke. Karena ini turun, fungsi turun, maka dari sini turun. Dan sampai di 0,0 ini dia terbuka ke atas. Jadi bentuknya gini. Atau cekung ke atas ya. Ini cekung ke atas sampai di 0,0, terus dia turun lagi sampai di 3/2 sampai di sini. Cuma dia sampai di 1,-1, berarti sampai sini itu dia cekung ke bawah. Cekung ke bawah gini ya, cekung ke bawah. Mudeng ya, maksudnya cekung ke bawah, cekung ke atas itu waktu gambar. Ya, oke. Terus kemudian setelah 1 itu dia cekung ke atas. Jadi dari sini dia mulai cekung ke atas. Oke, jadi gitu ya. Ini tadi adalah titik kecekungan di sini, dia cekung ke sini, terus habis itu mulai cekung ke atas, balik. Ini cekung di sini. Kenapa dari atas? Karena fungsinya adalah turun dulu nih, main dulu, terus main lagi. Jadi turun dulu. Oke, ini nanti kalau kalian gambar dirapiin ya. Jangan pletot-pletot kayak saya ini. Oke. Susah gambar di komputer ternyata. Ya, jadi itu gambar grafiknya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi ini ya. Fungsi ini.
X pangkat 4 min 2X pangkat 3. Grafiknya ini. Oke. Jadi untuk titik potong, kemudian fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, lalu kecengkungan fungsi, itu semuanya digunakan untuk menggambar grafik. Semoga lebih paham ya. Terima kasih untuk latihan kalian menggambar. Berikut ini ada 2 contoh soal yang bisa kalian buat latihan. Gitu, semoga paham dan berguna buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video matematika selanjutnya. Thank you.